Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis 2018. Perkenalkan, saya Cindy Nuari dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Ririn Safitri, Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis 2018. Di Indonesia, tempe merupakan salah satu makanan yang disukai oleh masyarakat. Bahan baku pembuatan tempe berasal dari kedelai maupun non-kedelai. Usaha pembuatan tempe di Indonesia banyak dilakukan di industri rumahan atau home industry. Salah satunya adalah industri pembuatan tempe di Kabupaten Bone. Tempe adalah makanan yang dibuat dari kacang kedelai yang difermentasikan menggunakan kapang Rhizopus oligosporus. Kegiatan fermentasi melibatkan 3 faktor pendukung, yaitu bahan baku yang diolah atau kedelai, mikroorganisme atau jamur tempe, dan lingkungan tumbuh. Proses pembuatan tempe yang terdiri atas perendaman, pencucian, pembilasan, dan fermentasi secara akumulatif telah mampu menghancurkan zat gizi yang terdapat pada kedelai mentah. Teknologi tradisional dan relatif sederhana ini telah mampu menghancurkan zat anti gizi pada kedelai sekaligus menghasilkan zat gizi utama yang mampu memperbaiki mutu gizi kedelai. Adapun proses penyediaan input pada produksi tempe, yang pertama yaitu kedelai, saringan, tungku masak, panci, tumbuh, jembangan atau gubah, dandang, baskom, takaran, dan kipas angin. Tahapan pertama yaitu perendaman. Tujuan dari perendaman adalah agar terjadi fermentasi asam laknat dan dapat menimbulkan kedelai menjadi asam sehingga proses pertumbuhan tempe dapat terjadi. Pada saat perendaman ini juga diberi ileran atau lendir kacang kedelai maupun kacang merah supaya bau asam dan busa yang ditimbulkan dapat keluar sehingga mempercepat proses keasaman kedelai dan kacang merah. Tahapan kedua yaitu penggilingan. Kacang merah dan kedelai digiling dengan menggunakan mesin penggiling supaya bijinya terbelah menjadi 2 dan juga pada kulit pada bijinya lepas. Tujuan dari pengupasan kulit ini agar asam laknat yang dihasilkan selama proses perendaman bisa masuk dengan mudah ke dalam biji dan agar miselium pada tempe dapat tumbuh pada saat fermentasi berlangsung. Tahapan ketiga yaitu adalah pencucian. Kacang merah dan kacang kedelai dicuci hingga bersih. Tujuan dari pencucian ini supaya bau asam yang ditimbulkan hilang dan juga lendir yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat pada kedelai dan kacang merah hilang. Adanya lendir pada tahap ini dapat menghambat proses fermentasi. Selanjutnya yaitu perebusan. Tujuan dari perebusan yaitu membuat biji kacang kedelai menjadi lunak. Perebusan juga bertujuan untuk mematikan bakteri yang masih hidup selama proses perendaman. Selanjutnya pendinginan. Pendinginan ini bertujuan untuk mendinginkan kacang merah dan kedelai sebelum pemberian ragi. Pendinginan juga bertujuan supaya kedelai dan kacang merah mengering. Selanjutnya yaitu peragian.
Setelah didinginkan, Tahap diberi selanjutnya ragi sebanyak yaitu sepertiga pengemasan. sendok. Pengemasan Makan dan kedelai diaduk hingga dalam plastik homogen. yang telah Dalam ragi ditusuk-tusuk tempe dengan ini pisau mengandung jamur supaya rhizopus kebutuhan sp. oksigennya Fungsi maksimum. dari ragi tempe ini untuk Pengemasan dalam plastik aktivitas memiliki enzim sehingga kelebihan dan memiliki kekurangan. kemampuan untuk Kelebihannya menghasilkan yaitu antibiotika, tempe menjadi ringan, biostensi vitamin B, kuat, dan dan tidak mudah penetrasi membusuk. miselia jamur tempe Sedangkan ke dalam kelemahannya biji kedelai yaitu maupun non molekul kedelai. yang terdapat dalam plastik dapat berpindah ke makanan tersebut. Terus tahap yang terakhir yaitu fermentasi. Setelah pengemasan, kacang kedelai didiamkan selama 2 hari dan diletakkan di suatu tempat yang lembab suhunya agar proses fermentasi berlangsung. Suhu yang baik dalam pembuatan tempe yaitu berkisar antara 20 sampai 37 derajat. Hal penting yang perlu diperhatikan pada tahap ini yaitu suhu, kelembapan, dan jumlah ragi yang digunakan. Dampak negatif dari pabrik tempe yaitu dapat membuat polusi udara, dapat merusak sungai karena pembuangan limbah dari pabrik tempe tahu yang dibuang secara berlebihan di sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Namun, pabrik tempe juga mempunyai dampak positif yaitu dapat menghasilkan makanan tempe tahu yang bergizi juga murah dan mudah untuk dijangkau dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga di sekitar pabrik.